Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Kevin Nasib Purnomo, NIM 2123101195 dari Prodi S1 Keperawatan Fakultas Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang wirausahawan sukses dan juga pendiri Microsoft yang dermawan, yaitu Bill Gates. Profil Bill Gates. Nama lengkapnya adalah William Henry Gates III. Nama populernya yaitu Bill Gates. Bill Gates lahir di Seattle, Washington, Amerika Serikat pada tanggal 28 Oktober 1955. Istrinya bernama Melinda Gates. Anaknya ada 3, yaitu yang pertama Jennifer Catherine Gates, yang kedua Rory John Gates, yang ketiga Phoebe Adele Gates. Pendidikannya pada S1, Bill Gates mengenyam pendidikan di Harvard College pada tahun 1973 hingga 1975. Dan SMA-nya di Lacazette School pada tahun 1967 hingga 1973. Jumlah kekayaan pada tahun 2017 yaitu sekitar 85,6 miliar US dollar. Biodata singkat Bill Gates. Bill Gates lahir pada tanggal 28 Oktober 1955 di Seattle, Washington, Amerika Serikat. Bill Gates merupakan pendiri Microsoft, sebuah perusahaan perangkat lunak terkemuka. Bill Gates duduk sebagai orang terkaya yang menempati peringkat pertama di tahun 1995 sampai 2009. Bill Gates lahir dari seorang ayah yang bekerja sebagai pengacara perusahaan dan ibunya menjabat sebagai anggota Dewan Direktur di First Interstate Bank System dan United Way. Bill Gates adalah seorang keturunan bangsa Inggris, Jerman, dan Irlandia. Keluarganya tergolong dalam masyarakat menengah atas. Bill Gates memiliki kakak yang bernama Christy dan adiknya adalah Libby. Awal berdirinya Microsoft. Bill Gates mendirikan Microsoft di tahun 1975 bersama temannya, yaitu Paul Allen. Ia selalu berpikir bahwasannya teknologi akan terus berkembang pesat. Microsoft merupakan sebuah versi dari bahasa pemrograman BASIC dan juga Altar 8800 yang disebut sebagai komputer pribadi yang pertama di dunia. Pada tahun 1990, ia sukses meliriskan sistem operasi, akan tetapi Bill Gates juga mendapatkan reputasi yang tak baik dalam karirnya tersebut. Ia seringkali melakukan kesalahan dalam bisnis perangkat lunak tersebut. Di tahun 1990, ia mendapatkan tuntutan dari Departemen Keadilan Amerika Serikat dengan dakwaan bahwasannya ia telah melakukan monopoli terhadap perusahaan kecil. Hingga akhirnya di tahun 2000-an, Bill Gates memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatannya dan ia kembali ke profesi lamanya, yaitu sebagai kepala peneliti dan pengembangan perangkat lunak di perusahaan yang ia dirikan sendiri, yaitu Microsoft Corp. Bill Gates, orang kaya yang dermawan. Sebagai pendiri Microsoft di awal tahun 2008, akhirnya Bill Gates memutuskan kembali untuk mengundurkan diri dari manajemen Microsoft dan berkonsentrasi pada kerja kedermawanan lewat yayasan sosial yang ia dirikan, yaitu Bill dan Melinda Gates Foundation. Kembali ke tahun 1980, IBM telah memutuskan untuk membuat personal komputer atau PC dan butuh sistem operasi. IBM telah memperkerjakan ribuan pembuat perangkat lunak dan malah menyewa Microsoft untuk membuat sistem operasi ini. Microsoft membeli DOS dan menyempurnakan untuk PC IBM. PC itulah mulai masuk pasaran di tahun 1981. DOS rakitan Microsoft adalah salah satu dari ketiga DOS resmi PC. Akan tetapi tetap saja Microsoft dapat mengalahkan kedua DOS lainnya. Tapi karena teknologi di waktu itu sudah mulai berkembang pesat, di tahun 1984 Apple Computer meliriskan Macintosh. Pastinya di sini Bill Gates bekerja lebih keras lagi dan akhirnya dapat menyempurnakan versi Windows Apple dan menyebutnya sebagai Microsoft Windows 3.0. Selanjutnya yaitu adalah kunci keberhasilan Bill Gates. Berikut adalah 8 kunci keberhasilan Bill Gates yang dapat dijadikan inspirasi. Yang pertama adalah terus belajar. Salah satu kebiasaan baik yang dilakukan Bill Gates sejak kecil adalah menghabiskan waktu luang untuk membaca buku. Dia gemar membaca dan tak heran bila dia sering dibelikan buku oleh ayahnya.
Meskipun sudah sukses, Bill Gates tetap percaya bahwa seorang harus terus belajar dalam hidupnya. Meskipun dirinya pernah keluar dari kampus, Bill Gates tetap mengatakan kepada para pemuda bahwa menuntut ilmu di perguruan tinggi itu penting dan tidak harus ditinggalkan. Yang kedua adalah pandang jauh ke depan. Pada waktu Bill Gates keluar dari kampusnya, orang-orang mungkin ada yang menganggapnya gila. Namun, dia melakukan itu karena melihat sesuatu yang jauh lebih menarik di masa depan. Pada masa itu belum dikenal adanya komputer, tapi Bill Gates sudah bisa membayangkan bahwa suatu saat setiap orang akan membutuhkan komputer. Bill Gates tidak ingin menunda-nunda waktunya untuk segera membangun bisnis yang menurutnya sangat potensial. Yang ketiga, yaitu inovasi dan kreativitas. Kunci utama mengapa Microsoft mampu bertahan hingga sekarang adalah inovasi dan kreativitas dari orang-orang yang membesarkan perusahaannya. Bill Gates menyadari bahwa setiap waktu kebutuhan manusia terus berubah. Oleh karena itu, produk yang mereka miliki juga disesuaikan dengan perubahan. Disinilah arti pentingnya inovasi dan kreativitas agar perusahaan terus bertahan. Yang keempat adalah take action. Dalam hidup memang dibutuhkan visi misi yang jelas. Akan tetapi, terkadang waktu seseorang lebih banyak terbuang karena memikirkan visi hidup mereka. Bill Gates cenderung berpikir sederhana dan lebih banyak melakukan sesuatu dibanding sekedar wacana. Yang kelima adalah fokus pada kompetensi diri. Alasan kenapa Bill Gates sukses adalah karena dia mengetahui di bidang apa kemampuan dan minatnya. Dia fokus untuk mempertahankan dan mewujudkan impiannya. Keteguhan hati inilah yang mengantarkannya seperti hari ini. Yang keenam adalah tidak buang-buang waktu. Bill Gates lebih suka langsung bertindak dari berbicara. Dia tipikal orang yang sangat menghargai waktu, menghadap lurus ke depan, dan berhenti menyesali apa yang telah terjadi di masa lalu. Setiap orang mungkin menyesal dengan beberapa keputusannya di masa lalu, tapi bagi Bill Gates tidak ada waktu untuk itu. Masa depan jauh lebih penting. Yang ketujuh yaitu adalah kerja sama tim. Seperti apa pintar dan bagusnya ide seseorang, kalau dia bekerja sendiri tentu hasilnya tidak akan maksimal. Tim sangat diperlukan dalam sebuah perusahaan, terutama dalam sebuah perusahaan besar. Untuk mewujudkan ide-idenya, Bill Gates bekerja sama dengan banyak orang karena menurutnya untuk mewujudkan mimpi yang besar dibutuhkan tim yang besar. Dan yang terakhir yaitu yang kedelapan adalah kecepatan. Setiap orang mengetahui bahwa dunia bisnis itu dihadapkan pada persaingan pasar. Siapa yang paling cepat dialah yang menjadi terdepan. Bill Gates sangat menyadari hal ini. Oleh karena itu dia memegang teguh prinsip kecepatan dalam menjalani perusahaan. Ada salah satu quotes yang paling menginspirasi bagi para pemuda di luar sana, yaitu dia pernah mengatakan, jangan membandingkan dirimu dengan siapapun di dunia ini karena ketika kamu melakukannya, kamu sedang menghina dirimu sendiri. Demikian penjelasan tentang tokoh wirausahawan muda dan juga salah satu pendiri Microsoft yaitu Bill Gates. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih banyak, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.